Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu pentingnya perjuangan seorang anak manusia terbaik di alam semesta, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang didukung oleh keberanian para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang gagah berani berjuang demi membela agama ini. Salah satunya ialah sahabat yang mulia yang dikenal dalam sejarah. Usianya masih 15 tahun saat ia disiksa secara keji oleh pamannya. Bukan kenakalan sehingga ia disiksa sedemikian rupa, melainkan karena keputusannya menjadi pengikut agama yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun siksaan dari pamannya yang menerpa dirinya, tak sedikit pun kalimat murtad keluar dari lisannya. Ia adalah sebagai seorang ksatria yang sangat pemberani, seorang yang kekuatannya berbanding 1000 pasukan, dan seorang pahlawan yang namanya terukir dalam tinta emas sejarah dunia. Sahabat radhiyallahu anhu ini bernama Zubair bin Awam. Ia termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, atau orang yang mula-mula memeluk Islam. Inilah pemuda yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika diperhatikan 10 orang terbaik yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, termasuk Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam dan 9 lainnya itu kalau kita lihat secara usia, 5 dari 10 orang usianya di bawah 20 tahun. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali diutus menjadi nabi di usia 40 tahun. Artinya pelajaran ini menjadi sangatlah berharga, persis seperti apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan kata fityatun amanu birabbihim wajadnahum huda. Kisah tentang Ashabul Kahfi, anak-anak muda yang dipuji oleh Allah, anak-anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka. Imam Ibnu Katsir mengatakan, dan begitu pula lah para pendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan mereka adalah anak-anak muda, diantaranya adalah Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Beliau juga dikenal sebagai salah satu pengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pemberani. Selain itu, beliau adalah sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zubair bin Awam lahir dari rahim mulia, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib, yang tak lain adalah bibi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sepupu dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, karena ayah beliau adalah saudara laki-laki Ummul Mukminin. Usianya 25 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil, Zubair dididik oleh ibunya dengan didikan yang amat keras, hingga sebagian orang menganggap bahwa ibunya ingin membunuh Zubair.
Didikan keras sang ibu berhasil mematangkan pribadi Zubair bin Awam. Di usianya yang masih belia, Zubair tumbuh menjadi remaja yang tangkas dan pemberani. Namun, Zubair tetap memiliki kebersihan dan kelembutan hati. Hal ini dibuktikan saat ia mengetahui Islam turun melalui Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di usia yang ke-40 tahun. Tanpa berpikir panjang, Zubair yang saat itu berusia 15 tahun segera menyatakan keislamannya pada Abu Bakar As-Siddiq. Sebagai seorang pemuda yang pemberani, Zubair bin Awam tak pernah mau tertinggal berada di garis depan sebagai pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Loyalitas inilah sehingga ia diberikan gelar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti membela dan orang yang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga inilah satu-satunya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat sebutan Hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hawari itu persis kalimatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam merasakan masyarakatnya sudah mulai ingkar, kufur, maka kemudian Nabi Isa bertanya, "Man ansari Allah?" Siapa yang menolong saya untuk mempertahankan agama Allah ini? Kalau Allah hawariyun, maka hawari-hawarinya Nabi Isa alaihissalam berkata, "Nahnu ansarullah." Kamilah yang menolong agama Allah. Dan hawari itu mengandung dua arti. Yang pertama yaitu orang yang dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua yaitu orang yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah dijelaskan beberapa kiprah beliau dalam medan peperangan yang sangat mengagumkan. Tak ada pertempuran yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan Zubair radhiyallahu anhu selalu ikut andil, sehingga ahli sejarah mengungkapkan, jika kaum muslimin mendapat kesulitan menghadapi musuh yang kuat, maka mereka akan melapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memanggil Zubair untuk menyelesaikan tanpa ada rasa takut. Zubair yang bagai macan yang sedang mengejar mangsanya dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, seperti yang terdapat dalam sejarah perang Uhud, di mana terdapat orang musyrikin yang sangat kuat dan dikenal sebagai panglima kuda terhebat. Orang ini bernama Thalhah al-Abdari. Orang ini keluar dengan menunggang unta, lalu menantang duel satu lawan satu. Tak satu pun kaum muslimin yang menjawab kepada Thalhah al-Abdari, kecuali satu orang, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Seketika itu Zubair maju dan melompat bagai singa mendarat. Zubair pun berada di atas unta dan langsung membanting Thalhah al-Abdari dan berhasil melumpuhkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melihat kejadian itu langsung bertakbir yang diikuti kaum muslimin. Sang Hawari membuktikan ketaatannya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia selalu terlibat di setiap momen jihad. Karena kecerdikannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempercayakannya untuk menganalisis kekuatan musuh pada peristiwa Ashab dan Bani Khuraizah. Kemenangan muslimin pada momen jihad tersebut tak lepas dari jasa Zubair bin Awam
dalam mengintai dan menganalisa kekuatan dan kelemahan pihak lawan. Masa-masa hidup Zubair bin Awam dihabiskan dengan terus berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun 11 Hijriah, kesedihannya begitu mendalam. Kenangannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takkan pernah bisa dilupakan. Hadis-hadis yang sering ia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu membekas dalam dirinya. Meski begitu, sejarah mencatat ia teramat sedikit meriwayatkan hadis. Ada pertanyaan seseorang di zaman itu pada Zubair, mengapa wahai Zubair, engkau tidak banyak meriwayatkan hadis seperti sahabat-sahabat yang lain? Jawaban Zubair luar biasa. Zubair mengatakan, karena saya pernah mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiaplah tempatnya di neraka. Zubair radhiyallahu anhu tentu tidak mau berdusta. Ini orang dijamin masuk surga. Ini orang mulia. Zubair pasti sudah mendengar dari Rasulullah SAW, tapi Zubair saja yang sudah mendengar dari Nabi sangatlah khawatir. Jangan-jangan nanti ada kalimat yang tidak diucapkan Nabi, tapi kemudian saya katakan ini dari Nabi, dan jangan-jangan ini dianggap sebagai dusta yang disengaja. Kalau dusta yang disengaja, maka neraka. Tak banyak riwayat yang menceritakan tentang Zubair bin Awam. Meski begitu, sosoknya tergambar jelas oleh sejarah. Ia juga dikenal sebagai seorang saudagar kaya yang amat dermawan. Tak sedikit hartanya didermakan di jalan Allah. Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan putri sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, yaitu Asma binti Abu Bakar. Zubair dan Asma berhasil mendidik anak-anaknya menjadi tokoh di masanya. Selain perang Badar dan Uhud, kiprah beliau radhiyallahu an juga tercatat dalam beberapa pertempuran lainnya. Di antaranya yang paling terkenal ialah Perang Yarmuk, di mana tercatat dalam sejarah Zubair termasuk dalam salah satu pasukan yang paling berani di antara yang lainnya, di mana dengan gagah berani dan skill tempurnya beliau melesat bagaikan halilintar, mengobrak-abrik barisan pasukan Romawi sampai barisan paling ujung. Lebih tepatnya sampai ujung gerbang Romawi dan kembali lagi ke barisan kaum muslimin. Hal ini pun dilakukan sebanyak 2 kali, dan yang kedua kalinya ia pun terkena tebasan pedang di bahu dengan luka yang cukup dalam. Kisah heroik lainnya ketika umat Islam berhasil menaklukkan Mesir di bawah pimpinan sahabat yang terkenal akan kecerdasannya, yakni Amr bin As radhiyallahu anhu. Kisah pertempuran yang sangat bersejarah di mana pasukan kaum muslimin yang berjumlah 4.000 yang harus menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah 240.000 pasukan. Dikisahkan terjadilah pengepungan yang dilakukan kaum muslimin, namun dalam beberapa bulan belum mampu menembus benteng pertahanan dikarenakan kokohnya pertahanan lawan, hingga sang panglima Amr bin As menyerati Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar dikirimkan pasukan tambahan minimal bisa disatukan sejumlah 12.000 personil, karena mengingat sabda Rasulullah SAW bahwa pasukan yang terkumpul sampai 12.000 pasukan
tidak akan terkalahkan. Setelah menerima surat tersebut, Amirul Mukminin pun mengumpulkan masyarakat yang ingin ikut membantu pasukan Amr bin As. Maka terkumpulkanlah pasukan 4.000 personel. Dalam suratnya, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, telah kukirimkan pasukan tambahan yang berjumlah 4.000 personel, ditambah 4 orang yang masing-masing menyamai 1.000 pasukan. 4 masing-masing dari mereka menyamai kekuatan 1.000 pasukan tersebut bernama Zubair bin Awam, Miqdad bin Amr, Ubadah bin Thamid, dan Usamah bin Uqlad radhiyallahu anhum. Pasukan tersebut dikepalai oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sesampai di sana, Zubair pun meminta izin kepada Amr bin As untuk menerobos benteng lawan. Setelah diizinkan, beliau pun menyiapkan strategi agar bisa membuka pintu gerbang benteng tersebut. Dalam sejarah dikisahkan beliau mengelilingi benteng tersebut untuk menemukan celah dan mengecoh pasukan Romawi serta mendapat celah yang pasti. Beliau langsung mendaki tembok yang menggunakan tangga dan melumpuhkan pengawal Romawi. Beliau pun bertakbir. Maka beberapa sahabat ikut naik dan membantu Zubair dan akhirnya dapat membuka pintu gerbang tersebut. Nama Zubair bin Awam kembali terdengar saat peristiwa pembunuhan Umar bin Khattab. Ia menjadi satu dari 6 orang yang ditunjuk sebagai kandidat khalifah pengganti. Namun Zubair enggan menerimanya. Ia lebih memilih menjalankan hidupnya sebagai seorang saudagar. Tahun 35 Hijriah atau 11 tahun setelahnya, sebuah peristiwa kembali mengguncang kedamaian umat muslim. Khalifah ketiga umat muslim, Utsman bin Affan, dibunuh oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini pun memicu perpecahan umat muslim. Dua kubu muslim terpecah. Kubu Ali bin Abi Thalib berbeda pendapat dengan kubu Aisyah, termasuk di dalamnya Zubair bin Awam. Perpecahan berakhir pada sebuah perang yang dikenal sejarah sebagai Perang Jamal. Inilah yang menjadi lembaran hitam sejarah umat muslim. Perang yang seharusnya tak terjadi kembali disulut oleh pihak ketiga dan pengkhianat yang membenci persatuan muslimin. Ketika Ali berhadapan dengan Tolhah dan Zubair, Ali berkata pada Tolhah, mengingatkan tentang bahwa tindakan ini adalah tindakan yang salah. Kemudian Ali berdialog dengan Zubair. Wahai Zubair, bukankah kamu masih ingat Rasulullah SAW pernah berkata kepadamu bahwa apakah kamu mencintai Ali bin Abi Thalib? Maka jawaban kamu pada saat itu, bagaimana aku tidak mencintai putra pamanku Ali bin Abi Thalib? Pasti aku mencintainya. Dan setelah itu Rasul berkata kepadamu bahwa tapi engkau wahai Zubair akan memerangi Ali dengan cara zalim. Saat itulah Zubair mengatakan, ya saya ingat kalimat itu, tapi saya lupa. Lalu Zubair saat itu langsung pergi. Ia tinggalkan itu semua karena ia tahu bahwa ia dalam posisi yang zalim, dalam posisi yang salah. Akan tetapi ada pelajaran yang mahal untuk kita, bahwa Zubair mudah sekali diingatkan dengan wahyu. Begitulah orang-orang yang beriman, tidak harus gengsi untuk mengakui sebuah kesalahan. Orang yang mengakui salah itu tidak akan menjatuhkan di bawah. Akuilah kalau memang itu salah. Kalau diingatkan dengan wahyu, segeralah kembali seperti Zubair diingatkan oleh Ali dengan wahyu. Kemudian Zubair kembali. Zubair bin Awam yang kala itu sudah menarik diri dalam pertikaian, tak bisa menghindari ajalnya. Dia pun syahid, dibunuh oleh Amr bin Jurmus yang berfaham Khawarij dalam Perang Jamal. Inilah yang menjadi lembaran hitam sejarah umat muslim. Perang yang seharusnya tak terjadi
kembali disulut oleh pihak ketiga dan pengkhianat yang membenci persatuan muslimin. Para ahli sejarah menerangkan bahwa peperangan yang terjadi antara kaum muslimin tidak lain adalah fitnah dari orang-orang munafik yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Maka tidak pantaslah bagi kita mencaci maki ataupun menyalahkan para sahabat radhiyallahu anhu. Seperti contoh sebagian muslim dengan beraninya menyalahkan sahabat mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, ataupun sebaliknya. Ingatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud atau infak salah seorang dari mereka, dan tidak pula setengahnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 3397 dan Muslim nomor 4610 sampai dengan 4611. Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di tahun 36 Hijriah pada usia 61 tahun. Ia meninggalkan keteladanan serta harta berlimpah yang diwariskan untuk keluarga dan kepentingan umat muslimin. Rahimahullah Zubair bin Awam.